kali ini saya akan mengulas sedikit tentang puasa, dan saya insya Allah akan membaca kitab yang berjudul Asrarus Shaum. Kitab Asrarus Shaum min Ihya'i Ulumuddin. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ini adalah intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi dibatasi untuk bab puasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna Ramadan? Kata Ramadan menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata Ramadan ini adalah panas yang terik. Jadi kata Ramadan ini menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah itu dijelaskan bahwasanya Ramadan itu bermakna panas yang terik. Karena disyariatkannya Ramadan itu identik dengan panas yang sangat terik. Ya, kita tahu bahwasanya panas terik ini bukan di sini gitu. Karena awal disyariatkannya adalah di daerah Arab. Dan di Arab itu ketika Ramadan panasnya bukan main. Kemudian yang kedua, makna Ramadan di sini adalah Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi di situ menjelaskan bahwasanya Ramadan artinya adalah panas terik, tetapi penafsirannya berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor Quraisy Shihab. Panas terik di sini sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwasanya panas terik di sini adalah panas yang nantinya akan membakar dosa-dosa kita selama 1 tahun. Kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah dengan puasa Ramadan itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keuntungan bagi umat Islam. Kita berdosa 1 tahun, kemudian kita puasa. Dengan puasa yang kita kerjakan dengan sebaik mungkin, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, insya Allah kita semuanya paham dan hafal hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, wa ihtisaban, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Makanya sebuah keuntungan yang besar manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita mau melaksanakannya dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, konteksnya hampir sama, isinya hampir sama, tapi ada sedikit berbeda. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Sahih Imam Muslim. Di situ disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Man qama, barang siapa yang mendirikan malam-malam. Jadi qoma di sini maksudnya adalah mendirikan ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Di antaranya apa? Sholat tarawih, kemudian baca Quran, sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya, kemudian berzikir, istighfar dan sebagainya. Man qoma Ramadan, barang siapa mendirikan malam-malam bulan Ramadan atau siang atau malam gitu. Man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan panggilan iman. Karena puasa Ramadan ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa?
Tujuan kita untuk puasa Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3. Puasa yang pertama adalah puasa am. Am itu adalah puasanya orang secara umum. Dia hanya puasa hanya meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, menghindari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Tapi kadang maksiat jalan terus. Puasa tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Berarti disebutkan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua adalah puasa khos. Nama ini puasa khos. Puasa khos adalah orang yang berpuasa Ramadan, dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dan ditambah dengan melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, sholat, zikir dan sebagainya. Tingkatan yang tertinggi, saya yakin di antara kita semua ini ada, cuman kadang tidak nampak ya. Karena orang yang puasa itu adalah sirrun, rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita misalnya puasa waktu sahur ikut sahur gitu, tapi pas waktu jalan-jalan kemana mampir ke warung tutupan misalnya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa khawasul khawas di sini maksudnya adalah ini gabungan dari yang am, yang khos. Jadi dia seseorang yang puasa itu meninggalkan yang membatalkan puasa, siang dan malamnya juga berzikir, sholat dan sebagainya. Kemudian dia juga menata hati, ya, menata hati untuk senantiasa ikhlas, sabar, ridho. Dan ini tidak semua orang bisa, gitu. Karena hati ini susah sekali untuk memanage, perlu latihan bertahun-tahun sehingga menjadi pribadi yang betul-betul takwa. Asyhadu an la Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan seperti yang disampaikan, mudah-mudahan semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.